Halo guys, Welcome to Boeing Podcast. Bocah Ingusan Podcast. Kalian pernah ditanya nggak ketika ngambil rumah, maksudnya ada mungkin dari orang tua atau bagaimana gitu tuh. Jadi terkait rumah itu kenapa nggak dari kampung atau gimana sih gitu di rumah itu gitu. Keluarga tuh pasti ingin kita tuh beli rumah di kampung biar mereka nggak jauh dari ya, kita. dekat gitu lah. kan. Itu gue termasuk strict juga ngasih tahu orang keluarga di rumah kenapa beli rumah di sini. Nah, karena kalau bagi keluarga gue ketika gue beli rumah di sini itu adalah penghalang gue pulang kampung gitu. Ya Iya. itu alasan pertama keluarga gue. Tapi gue kasih tahu karena gue tuh ingin kalau bahasa Padang tuh membangkit batang terandam kayak merubah nasib keluarga lah gitu kan. Jadi gue ingin ya udah rumah di sini beli aja dulu. Kalau suatu saat gue harus tinggal ke kampung, rumah ini jadi villa kita aja. Jadi ketika kita sampai ke Jakarta kita punya tempat loh, nggak harus nyewa, singgah lah buat nggak harus beli, nggak harus sewa hotel lagi, nggak susah, nggak perlu ke rumah keluarga jauh lagi gitu kan. Kalau ke rumah keluarga jauh kan pasti kita nanti tidurnya di ruang tamu. Di ruang tamu. Nah tapi kan kalau kita punya rumah, ya udah ketika kita dari Padang datang sekeluarga ya kita ke rumah kita gitu. Gue anggapnya gitu sih. Jadi kayak meyakinkan dan keluarga gue memahami itu karena gue tuh punya ponakan yang mereka tuh juga sama kayak gue mau bekerja di ibu kota. Jadi ibaratnya ketika ponakan gue ini udah rame gede-gede nanti mereka tinggal di rumah gue bareng-bareng kita. Jadi kita nggak harus ngeluarin uang kos. Contohnya ada 3 orang keponakan gue, mereka harus ngeluarin kos 1.500 kali 3 udah 4,5. Mending mereka di rumah gue tinggal bareng ya. Bantu cicilan dah. Iya bantu cicilan kayak gitu. Ada plusnya ya Iya, kita ya. iya. Ada uang masuk dong. Nah akhirnya keluarga gue memahami itu. Iya, Ya udah. Jadi yang stigma mereka mengatakan gue meninggalkan daerah asal gue tuh udah berubah karena ya membeli properti itu contohnya kita beli di luar negeri ya kita beli aja dulu. Nanti kan itu sebagai tempat singgah kita aja. Betul. Ya sama lah lebih kurang. Tapi untungnya kalau orang tua gue sih nggak terlalu mempermasalahkan gue kalau gue beli rumah takut nggak pulang ke kampung apa gimana sih. Jadi maksudnya alhamdulillah punya orang tua yang support ya. Tapi kan kalau misalnya ada orang tua yang misalnya ada punya ketakutan itu sebenarnya manusiawi lah. Iya. Siapa juga lah, ya siapa juga lah orang tua yang mau jauh dari anak atau jauh dari keluarganya kan gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak ada ini sih. Tapi lu Joy kayaknya gue pertanyaan dari gue nih kan antara Tenjo dan kampung lu tuh nggak jauh Iya, gitu. benar. Sebenarnya tadi sih saya ingin nanya ini tuh sih dan ingin menjawab lah share ke kalian semua. Padahal rumah saya dekat ya gitu dari Serang. Dan kenapa sih nggak ngambil dekat rumah atau gimana kan? Alasan saya kenapa ngambil di Tenjo tadi itu yang pertama jarak antara rumah ke tempat kerjaan dan dari rumah Tenjo ke kampung itu pertengahan sih sebenarnya. Iya. Jadi bisa saya imbangi lah gitu maksudnya. Mau kapanpun saya mudik ataupun pulang ya bisa kapan saja gitu. Dan terus kenapa saya ngambil di rumah di Tenjo juga? Selain itu bukannya saya saya nggak mau tidak jauh dari keluarga gitu maksudnya, nggak mau jauh dari orang tua atau bagaimana. Yang saya analisa ya zaman sekarang kadang ya ada aja problem atau bagaimanapun ya dengan keluar atau bagaimanapun ya ada aja. Sebenarnya gua ngambil di rumah dari Jakarta ingin lebih ini aja sih. Karena kan kakak gue atau udah pada nikah semua, udah punya rumah. Apalagi gue seorang laki-laki kan ibaratnya. Kalau misalnya sudah berumah tangga atau bagaimanapun, Bener. kita yang membawa loh gitu. Apalagi kita ketika nikah atau bagaimanapun, kita bawa anak orang gitu. Ya. Kita tinggal di rumah mertua atau rasanya gimana sih? Tapi kalau saya sih nggak begitu. Jadi ingin lebih ini aja sih, mandiri aja sih gitu aja sih intinya. Jadi bukan dalam artian saya ingin jauh dari keluarga, enggak Iya, gitu. benar. Ketika nanti keluarga mau main, ada yang dekat juga ada yang jauh juga ada, jadi gitu sih. Kalau ngomongin soal beli rumah di usia muda ini ya nggak ada habis-habisnya ya. Iya betul. Ada nggak sih pesan kalian yang bisa kalian sampaikan dari pengalaman kalian beli rumah ke ya yang kata anak-anak sekarang tuh ke Gen Z gitulah. Gimana? Ada nggak? Kalau gue ya pesan gue banyak banget. Panjang nih berapa episode ini? Banyak banget karena selagi lu beli rumah pakai uang sendiri ya lu jangan usah dengerin kata orang gitu. Karena orang yang komentar tuh belum tentu mampu beli rumah kayak lu kayak gitu. Dan juga orang yang komentar tuh belum tentu dia bisa
juga membeli rumah walaupun itu cicilan kayak gitu. Nah kalau ada yang komentar rumah lu jauh gini-gini, ya abaikan aja, karena yang tahu nasib, yang tahu keuangan tuh ya kita sendiri gitu. Betul. Karena ada orang yang gajinya bisa puluhan juta, tapi dia tidak bisa mengkalkulasiin dia bisa beli rumah. Dia nyaman dengan apartemennya yang 5 juta sebulan. Gue pengen deket jauh, capek gitu. Tapi sedangkan kita sebagai yang orang nyari duit, gue ingin uang gue tuh ada hasilnya kayak gitu. Betul. Terus kalau mau nyari rumah menurut gue ya kalau lu cari rumah, cari yang emang itu tipe lu, jangan sampai kayak duit gue ada cuma 100 juta nih, gue beli subsidi gitu. Tapi lu anaknya Gen Z yang millennials, yang rumah lu harus kayak gimana bagus-bagus, lu maksain diri beli rumah yang subsidi yang temboknya tuh sama tetangga hanya satu tembok. Nah, lu harus mikirin itu juga. Terus kayak ketika lo milih rumah juga lo perhatiin juga rumah itu apakah tetangganya itu tetangga lingkungan lo, karena ada juga orang ngambil rumah nggak mikirkan itu, ternyata di samping kiri kanannya itu ada tetangga toksik yang dimana dia berisik dikit jam tidur lah kayak gitu, jam tenang lah gitu kan. Itu harus dipikirkan juga kayak gitu. Terus kalau ketika beli rumah yang gue rasain ya, jangan pernah minta pendapat ke banyak orang untuk beli rumah. Jadi beli rumah tuh cukup kita sama keluarga dan emang orang yang dekat sama kita, dekat dalam artian tuh kayak orang yang tidak merasa tersaingi dengan kita. Karena ketika kita cerita sana sini, tidak semua orang mau memahami dan tidak semua orang mau kita tuh lebih dari dia. Betul. Pasti kan ada komen negatifnya gitu. Pasti ada lah. Gue mikirnya gitu sih. Jadi ya udah, selagi lu punya duit ya itu duit lu kerjain aja kayak gitu. Selagi lu mampu ya. Jangan sampai lu gaji lu bulan ini gede, ternyata lu nggak mikirin bulan depan ternyata lu pindah kerja gitu. Nah itu juga harus lu pikirin. Iya betul. Kalau gue sih ya, kalau yang relate sama gue sekarang, pesannya itu kalau menurut gue sih lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Iya. Karena kalau untuk gue di umur gue segini tuh udah termasuk telat sih kalau menurut gue ya untuk beli rumah. Kenapa gue maksudnya bisa telat beli rumah gitu, karena gue punya ketakutan tersendiri sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pengen dari beli rumah tuh udah dulu pengen gitu. Cuma kayak ada ketakutan nggak bisa bayar cicilan. Terus nanti pokoknya banyak aja gitu ketakutan. Apalagi kan gue juga sebelum gue memutuskan untuk beli rumah kan gue juga harus bisa ini juga kan sama pekerjaan gue. Kan kalau pekerjaan lo kan maksudnya untuk dari segi income kan nggak tetap gitu. Jadi kan nggak bisa dipastiin nih. Karena ada juga tuh orang yang seberapapun kerjanya gajinya tetap gitu. Jadi kan gue punya ketakutan gitu. Tapi makin kesini kayak beberapa tahun terakhir ini gue coba untuk memberanikan diri untuk beli rumah. Toh ujungnya nanti kalau saya pun nanti di tengah jalan nih misalnya gue nggak sanggup, atau misalnya gue pindah dari Jakarta kemana tempat kerja, paling nggak rumah itu bisa gue jual dan harganya tuh pasti udah meningkat gitu, udah tinggi gitu. Jadi ya itu sih maksudnya jangan sampai kalian mikir umur gue udah segini udah telat banget nih, nggak usah lah beli rumah bla 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 gitu. Jadi gue sih lebih ke itu sih pesannya. Iya sih. Kalau gue sih pesannya ya, kenapa pesan membeli rumah ya, selagi lu usia muda dan lu siap dan mampu lah gitu, ya udah jangan nunda-nunda lah gitu. Dan walaupun banyak celotehan orang lain, lu abaikan lah. Sekarang lebih ke diri lu mau dan enggak gitu aja sih. Itu sih pesan saya. Pokoknya jangan sampai mendengarkan orang lain. Dan saya juga pernah mendengarkan suatu, saya percaya dengan hadis ini ya, dengan manjada wajada ya. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan. Setiap pekerjaan apapun kita selalu libatkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Insya Allah semuanya akan dipermudah lah. Gitu aja sih untuk pesannya. Kita jangan sampai ketakutan rezeki atau bagaimana. Rezeki itu udah ada yang mengatur. Yang penting kita sudah selalu berusaha, ikhtiar ya. Kita kan ini buat para milenials anak muda ya. Kalau emang mau beli rumah, hindari namanya pakai pinjol gitu. Jadi jangan ikuti gaya orang demi beli iPhone boba terus pakai pinjol terus nanti nggak dibayar. Karena pinjol itu berpengaruh ke BI checking kita. Itu pengaruh banget ya. Walaupun pakai Shopee Paylater ya nggak apa-apa, tapi lu bayar kayak gitu. Betul. Terus satu lagi kayak orang anak muda kayak kita kan gengsi ya, kayak gue ada uang 50 juta dikit, kayak gue cicil mobil aja deh gitu. Ini real fakta betul. Ya. Karena beda rumah sama mobil itu berbanding terbalik. Kalau kita beli mobil
itu setiap tahun dia harganya makin turun. Iya. Contohnya lu cicil mobil 5 tahun dengan harga 500 juta, itu ketika lunas di tahun ke 5 itu lu jual harga 500 juta itu udah jadi 200. Jadi itu rugi total-totalan, dan juga kita tuh butuh ada namanya uang untuk servis, Iya, benar, maintenance-nya, benar. ganti oli. Benar. Belum lagi untung-untung mobil kita ini sehat mulus. Kalau kena tabrak senggol ganti cat. Iya. Atau kita harus mikirin pajak juga. Iya. Tapi kalau rumah kan walaupun kita sekian tahun, itu harga rumah naik terus. Jangan pernah nyicil mobil dulu baru beli rumah. Iya, benar. Karena ketika kita mau beli rumah, terus kita punya cicilan mobil, Iya, itu kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita plafon kita akan kecil karena kita masih ada uang hutang yang harus kita bayar mobil. Kecuali kita lunasi dalam hari benar. itu, baru kita bisa dapat plafon di rumah gitu. Tapi kalau kita punya cicilan rumah, beli mobil, kita akan langsung di-approve di tempat dealer. Karena orang dealer tuh menganggap BI checking kita bagus, benar. karena pembayaran kita tepat Benar. waktu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa ngebantu. Iya, gitu. itu aja sih paling ya. Atau kalau mau diskusi sama kita juga boleh di kolom komentar. Boleh Iya. dong. Feel Ada free lah ada ya. yang mau Nggak bayar kok. Nggak bayar. Nggak bayar. Aman pokoknya. Kita bebas aja di sini dengan kalau mau komentar apa terkait mungkin properti apa-apapun, boleh aja langsung komen ya di kolom komentar. Oke, see you guys. See you Oke. di next episode. Goodbye. Dadah.